Kamerun, sebuah negara yang dijuluki sebagai miniatur Afrika. Republik Kamerun, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Negara Kamerun, adalah sebuah negara yang terletak di persimpangan Afrika Barat dan Afrika Tengah. Karena letaknya yang strategis tersebut, Kamerun sering dikategorikan sebagai negara yang berada di kedua wilayah, yaitu Afrika Barat dan Afrika Tengah. Wilayah ini juga sering dikenal sebagai Engsel Afrika. Negara Kamerun berbagi perbatasan dengan beberapa negara Afrika lainnya, seperti dengan negara Nigeria di bagian barat dan utara, dengan Chad di timur laut, Republik Afrika Tengah di timur, serta dengan Republik Kongo, Gabon, dan Guinea Khatulistiwa di selatan. Selain berbatasan dengan negara-negara tetangganya, Kamerun juga berbatasan dengan Samudra Atlantik di bagian selatan dan barat daya. Wilayah Kamerun membentang pada area seluas 475.442 km persegi. Jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada di Indonesia, luas negara Kamerun ini masih sedikit lebih besar dari luas Pulau Sumatera, dengan luas wilayah sekitar 473.481 km persegi. Wilayah Kamerun sendiri dibagi menjadi 5 zona geografis utama yang dibedakan berdasarkan fitur fisik, iklim, dan juga vegetatif yang dominan. Negara ini juga sering digambarkan sebagai miniatur Afrika karena daerahnya memiliki pantai, gurun, gunung, hutan hujan, dan savana yang menunjukkan semua iklim dan tumbuh-tumbuhan utama di benua Afrika. Pada tahun 2021 lalu, jumlah populasi penduduk negara Kamerun adalah sebesar 27.198.628 jiwa. Kamerun adalah negara dengan penduduknya yang beragam secara etnis. Negara ini diperkirakan memiliki antara 230 hingga 282 kelompok etnis dan bahasa yang berbeda. Kamerun memiliki tingkat kebebasan dan keragaman beragama yang tinggi. Agama Kristen sendiri adalah agama mayoritas yang dipraktekkan oleh sekitar 2/3 populasi, sedangkan Islam adalah agama terbesar kedua dan dianut oleh sekitar 1/4 populasi. Mayoritas penduduk Muslim di Kamerun menempati di bagian utara negara Kamerun, sedangkan Kristen terkonsentrasi terutama di wilayah selatan dan barat. Tetapi praktisi kedua agama tersebut dapat ditemukan di seluruh wilayah negara. Selain dua agama besar itu, kepercayaan tradisional di negara ini juga masih banyak dipraktekkan oleh orang-orang Kamerun. Seperti nama resmi negaranya, Republik Kamerun, politik negara ini berada dalam kerangka Republik Kesatuan dengan sistem presidensial, di mana Presiden Kamerun adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Kamerun memiliki sistem multipartai. Kekuatan eksekutif dipegang oleh pemerintah, sementara kekuatan legislatif dipegang baik oleh pemerintah maupun oleh Majelis Nasional Kamerun. Paul Barthelemy Biya Bimfondo, atau yang lebih akrab disapa dengan Paul Biya, adalah Presiden Kamerun saat ini. Presiden Paul Biya adalah presiden terlama kedua di Afrika. Dia menjabat sebagai Presiden Kamerun selama kurang lebih 40 tahun lamanya, di mana dirinya pertama kali menjabat pada tanggal 6 November tahun 1982. Dalam segi ekonomi, jika dibandingkan dengan negara-negara Afrika lain, ekonomi Kamerun relatif lebih stabil. Keanekaragaman ekologis yang dimiliki negara ini memungkinkan perkembangan cocok tanam, jalan, kereta api, kayu, dan industri minyak bumi. Kamerun menempati peringkat di antara produsen biji kakao terbesar di dunia yang ditanam terutama di selatan. Selain kakao, Kamerun juga merupakan salah satu produsen kopi Robusta dunia. Kopi Robusta yang menyumbang sebagian besar tanaman kopi negara itu ditanam baik di bagian selatan yang hangat dan lembab di negara itu maupun di dataran tinggi di bagian barat, tempat di mana kopi Arabica juga ditanam. Sejarah negara Kamerun. Dari bukti arkeologi, diketahui bahwa manusia telah menghuni wilayah Kamerun setidaknya selama 50.000 tahun, dan ada bukti kuat tentang keberadaan kerajaan dan negara penting di masa yang lebih baru.
Dari jumlah tersebut, yang paling banyak dikenal adalah peradaban Zhou yang muncul di sekitar Danau Chad pada sekitar abad ke-5 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncaknya dari abad sekitar ke-9 hingga ke-15. Setelah itu ditaklukkan dan dihancurkan oleh negara bagian Kotoko yang membentang di sebagian besar Kamerun Utara dan Nigeria. Kotoko dimasukkan ke dalam kerajaan Bornu pada masa pemerintahan Rabi al-Zubair pada akhir abad ke-19 dan penduduknya menjadi Muslim. Kontak dengan bangsa Eropa pertama kali terjadi pada sekitar abad ke-15. Pada tahun 1472, pelaut Portugis mendarat di pantai Kamerun dan kemudian menamai wilayah tersebut dengan Rios dos Camaroes yang berarti Sungai Udang. Dinamakan demikian karena pada saat itu para penjelajah Portugis tersebut mencatat kelimpahan udang dan kepiting di Sungai Wouri. Nama yang diberikan oleh Portugis ini kemudian terus digunakan oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya. Awal kehadiran bangsa Eropa di Kamerun terutama dikhususkan untuk perdagangan pesisir dan akuisisi budak. Pada periode tersebut, pantai Kamerun adalah pusat utama pembelian budak yang dibawa melintasi Samudra Atlantik ke Brazil, Amerika Serikat, dan Karibia. Sementara bagian utara Kamerun dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Islam, dan bagian selatan sebagian besar diperintah oleh raja-raja kecil dan kepala suku. Pada awal tahun 1800-an, perdagangan budak mulai menurun dan perhatian beralih ke perdagangan karet, minyak sawit, dan barang-barang lainnya. Pada era tersebut, pengaruh Portugis dan Belanda di wilayah tersebut kemudian sebagian besarnya digantikan oleh Jerman dan Inggris. Jerman mulai menetap di wilayah Kamerun pada tahun 1868 ketika mereka mendirikan pos perdagangan pertama mereka di daerah Douala di delta Sungai Kamerun atau yang dikenal juga sebagai Sungai Wouri. Terlepas dari peran utama Inggris di wilayah sepanjang pantai Kamerun, pada tahun 1884, Jerman mengklaim wilayah yang didudukinya tersebut sebagai protektorat Jerman setelah sebelumnya utusan mereka menandatangani perjanjian konsesi dengan pemimpin Douala. Selanjutnya, oleh pemerintah Jerman wilayah ini disebut sebagai koloni Kamerun. Jerman sangat tertarik dengan potensi pertanian Kamerun dan mempercayakan perusahaan besar untuk mengeksploitasi dan mengekspornya. Pemerintah Kekaisaran Jerman melakukan investasi besar dalam infrastruktur Kamerun, termasuk rel kereta api ekstensif, seperti jembatan rel kereta api bentang tunggal sepanjang 160 meter di cabang selatan Sungai Sanaga. Setelah Perang Dunia Pertama, dengan kekalahan Jerman, wilayah ini kemudian dibagi antara Prancis dan Inggris sebagai mandat Liga Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1919, wilayah ini dipecah menjadi Kamerun Prancis dan Kamerun Inggris. Di bawah pemerintahannya, Prancis kemudian menggabungkan ekonomi Kamerun Prancis dengan ekonomi Prancis dan memperbaiki infrastruktur dengan penanaman modal, pekerja trambil, dan perbudakan. Sementara itu, berbeda dengan pemerintah Prancis, pemerintah Inggris memerintah daerah mereka dari negara tetangga yaitu negara Nigeria. Hal ini menyebabkan tenaga kerja migran Nigeria masuk ke Kamerun Selatan. Meskipun kebijakan Inggris ini mengakhiri perbudakan di wilayah tersebut, tetapi hal ini juga membuat penduduk asli marah dan menganggap Kamerun menjadi koloni dari koloni yang terabaikan. Setelah Perang Dunia Kedua, pada tahun 1946, mandat Liga Bangsa-Bangsa kemudian diubah statusnya menjadi Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan masalah kemerdekaan mulai muncul di Kamerun dan semakin mendesak di Kamerun Prancis. Di tahun 1948, sebuah gerakan nasionalis dengan nama Union des Populations du Cameroun atau Persatuan Rakyat Kamerun didirikan. Gerakan tersebut ditentang oleh pemerintah Prancis. Dan pada tahun 1955, penangkapan para aktivis pro kemerdekaan oleh pemerintah Prancis memicu munculnya perang gerilya yang panjang. Pada tanggal 12 November tahun 1958, Prancis meminta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan kemerdekaan Kamerun Prancis dan mengakhiri status perwalian. Pada tanggal 5 Desember tahun 1958, Majelis Umum PBB mencatat deklarasi pemerintah Prancis yang menyatakan bahwa Kamerun Prancis akan merdeka pada tanggal 1 Januari tahun 1960. Pada tanggal 13 Maret tahun 1959, Majelis Umum PBB memutuskan bahwa perjanjian perwalian PBB dengan Prancis untuk Kamerun Prancis akan berakhir pada saat Kamerun Prancis merdeka pada tanggal 1 Januari tahun 1960.
Sedikit berbeda dengan Kamerun Prancis, wilayah Kamerun Inggris dikelola sebagai dua wilayah, yaitu Kamerun Utara dan Kamerun Selatan. Setelah Kamerun Prancis merdeka pada bulan Januari tahun 1960, masalah yang muncul di Kamerun Inggris adalah apakah wilayah ini akan bergabung dengan Republik Kamerun atau dengan Nigeria yang dijadwalkan akan merdeka pada tahun yang sama. Akhirnya, setelah beberapa diskusi yang telah berlangsung sejak tahun 1959, sebuah plebisit disetujui dan diadakan pada tanggal 11 Februari tahun 1961. Wilayah utara yang mayoritas muslim memilih untuk bersatu dengan Nigeria, dan wilayah selatan memilih untuk bergabung dengan Kamerun. Pada tanggal 12 Februari tahun 1961, hasil plebisit Kamerun Selatan diumumkan, yang diketahui bahwa Kamerun Selatan telah memilih unifikasi dengan Republik Kamerun dan membentuk Republik Federasi Kamerun. Di tahun 1972, sistem pemerintahan federasi diubah menjadi United Republic of Cameroon atau Republik Kesatuan Kamerun dengan ibu kota Yaounde. Pada tahun 1984, nama negara ini kembali diubah menjadi Republik Kamerun seperti yang kita kenal saat ini. Itulah sedikit ringkasan sejarah tentang berdirinya negara Kamerun. Dan seperti biasa, untuk mengenal lebih dekat dengan negara ini, berikut adalah 20 fakta menarik dari negara Kamerun. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, asal-usul nama Kamerun pada awalnya diberikan oleh para penjelajah Portugis yang mencatat melimpahnya jenis udang hantu di Sungai Wouri. Orang-orang Portugis tersebut kemudian menamai wilayah itu dengan Rios dos Camaros yang berarti sungai udang. Selanjutnya, kata Camaros ini berkembang menjadi Kamerun dalam bahasa Inggris dan Kamerun dalam bahasa Prancis. Karena asal-usul nama tersebut, Kamerun adalah satu-satunya negara di dunia yang namanya diambil dari nama krustasea. Bendera nasional Kamerun terdiri dari 3 warna Pan-Afrika yang disusun secara vertikal. Desainnya ini terdiri dari warna hijau, merah, dan kuning dengan lambang bintang yang diletakkan pada bagian tengah bendera. Desain bendera yang kita lihat saat ini secara resmi diadopsi pada tanggal 20 Mei tahun 1975 setelah Kamerun menjadi negara kesatuan. Adapun makna yang terkandung pada desain bendera nasional tersebut antara lain, warna hijau melambangkan hutan, warna merah melambangkan persatuan dengan simbol bintang persatuan, dan warna kuning melambangkan matahari dan juga sabana. Bahasa Inggris dan bahasa Prancis adalah 2 bahasa yang ditetapkan sebagai bahasa resmi di negara Kamerun. Hal ini terutama berkaitan dengan sejarah negara tersebut yang pernah menjadi wilayah koloni Inggris dan Prancis. Dalam penggunaannya, pemerintah Kamerun sendiri mendorong bilingualisme dalam bahasa Inggris dan Prancis. Dan dengan demikian, dokumen resmi pemerintah, undang-undang baru, surat suara, ditulis dan disediakan dalam kedua bahasa tersebut. Namun, selain 2 bahasa resmi tersebut, masih ada sekitar 250 bahasa lain yang digunakan di negara ini. Karena itulah, Kamerun dianggap sebagai salah satu negara dengan bahasa paling beragam di dunia. Sejak kemerdekaan Kamerun pada tahun 1960, hanya 2 orang yang pernah menjadi presiden di negara ini. Yang pertama adalah Ahmadou Ahidjo, pemimpin salah satu partai kemerdekaan yang menjabat sebagai presiden pertama Kamerun dari tahun 1960 hingga pengunduran dirinya pada tahun 1982. Selanjutnya adalah Paul Biya yang mulai menjabat sebagai presiden Kamerun pada tanggal 6 November tahun 1982 hingga saat ini dan menjadikannya sebagai presiden terlama kedua di Afrika. Dengan usia mencapai hampir 90 tahun, Presiden Paul Biya dianggap sebagai kepala negara tertua di dunia saat ini. Franc CFA Afrika Tengah adalah mata uang resmi yang digunakan di Kamerun. CFA sendiri memiliki kepanjangan Cooperation Financial and African Central atau kerjasama keuangan di Afrika Tengah. Karenanya selain Kamerun, mata uang ini juga digunakan oleh beberapa negara lain di kawasan Afrika Tengah seperti Republik Afrika Tengah, Republik Kongo, Chad, Guinea Khatulistiwa, dan Gabon.
Secara internasional, franc CFA Afrika Tengah dikodekan dengan XAF. Mata uang ini memiliki nilai yang relatif sama dengan mata uang franc CFA Afrika Barat. Jika kita coba konversi ke mata uang negara kita, 1 XAF memiliki nilai tukar sekitar Rp25. Diberkati dengan beberapa tanah terkaya di planet ini, pertanian merupakan andalan perekonomian negara Kamerun. Kamerun terkenal dengan tanaman komersial seperti kakao, kopi, kapas, pisang, karet, minyak kelapa sawit dan biji-bijian, serta kacang tanah. Tanaman pangan utama negara Kamerun adalah pisang raja, singkong, jagung, jawawut, dan tebu. Ekspor minyak menyumbang 40% terhadap total pendapatan ekspor negara Kamerun. Selain itu, negara ini juga memiliki banyak cadangan gas alam. Terletak di gugusan perbukitan hijau yang subur di wilayah selatan tengah Kamerun, kota Yaounde adalah ibu kota negara dan kota terbesar kedua di Kamerun. Sementara kota Douala adalah kota terbesar di Kamerun. Meskipun Douala bukan ibu kota Kamerun, namun kota ini adalah jantung komersial dan ekonomi negara. Kota pesisir ini terletak di muara Sungai Wouri dan merupakan rumah bagi pelabuhan terbesar di Afrika Tengah dan bandara internasional utama Kamerun. Kamerun sering disebut sebagai miniatur Afrika serta engsel Afrika karena lokasi geografis dan keragaman budayanya. Kamu dapat menemukan setiap sistem iklim dan ekologi di benua Afrika yang terwakili di negara ini. Negara Kamerun juga beragam secara bahasa dan penuh dengan budaya. Dengan ketinggian mencapai 4.045 meter di atas permukaan laut, Gunung Kamerun adalah titik tertinggi di negara Kamerun. Gunung Kamerun adalah gunung berapi aktif yang terletak di barat daya Kamerun dekat Teluk Guinea. Gunung ini adalah satu-satunya gunung berapi aktif di negara ini dan salah satu gunung berapi paling aktif di benua Afrika. Gunung Kamerun terakhir meletus pada tahun 2012. Karena adanya aktivitas gunung berapi, ada banyak mata air panas yang tersebar di seluruh negeri. Sumber mata air panas ini terletak terutama di daerah Gunung Kamerun, Ngaundir, Danau Mondo, dan Manengomba. Penduduk setempat menggunakan mata air ini sebagai sumber energi. Selain itu, kandungan gas yang terdapat pada sumber mata air panas ini juga digunakan untuk kebutuhan gas yang menghasilkan hingga 21% dari kebutuhan negara. Kamerun adalah rumah bagi Danau Monon dan Danau Nyos, 2 dari 3 danau limnik aktif di dunia. Danau-danau ini mengandung cadangan karbon dioksida di perairannya dalam bentuk magma di bawah air. Kandungannya tersebut dapat menyebabkan letusan limnik, jenis fenomena alam yang langka di mana karbon dioksida terlarut tiba-tiba meletus dari perairan danau yang dalam, yang kemudian membentuk awan gas yang mampu membuat ternak dan manusia sesak napas. Letusan limnik ini pernah terjadi di Danau Monon pada tahun 1984. Yang menyebabkan kematian 37 orang yang tinggal di dekatnya. Selanjutnya, pada tahun 1986, letusan yang lebih dahsyat terjadi di Danau Nyos dan menewaskan lebih dari 1.700 orang. Kamerun adalah salah satu negara dengan tanah paling basah di dunia, dengan tingkat hujan per tahunnya sekitar 1.028 cm. Daerah Debunca merupakan daerah paling basah ke-6 di dunia. Debunca sendiri terletak di kaki Gunung Kamerun dan mempunyai curah hujan 10.299 mm. Dengan lebih dari 200.000 km persegi hujan tropis, Kamerun adalah rumah bagi setidaknya 9.000 spesies tanaman, sekitar 900 spesies burung, dan sekitar 320 mamalia. Dan tahukah kamu bahwa setiap jenis flora dan fauna yang tersedia di Afrika tropis juga dapat ditemukan di negara Kamerun? Kera mandril adalah salah satu spesies kera yang terkenal dari Kamerun. Kera mandril hidup di hutan hujan khatulistiwa di Afrika, dari Sungai Sanaga di Kamerun sampai Sungai Kongo. Kera ini sangat pemalu dan terkenal karena muka dan pantatnya yang warna-warni. Kamerun adalah rumah bagi spesies katak terbesar di dunia. Katak Goliath adalah salah satu spesies katak terbesar di dunia. Katak ini dapat tumbuh dengan ukuran hingga lebih dari 33 cm dan ini tidak termasuk kakinya. Seperti di kebanyakan negara Afrika, sepak bola adalah olahraga paling populer di Kamerun.
Dijuluki sebagai The Indomitable Lion, tim nasional sepak bola Kamerun adalah tim Afrika pertama yang mencapai perempat final Piala Dunia FIFA pada tahun 1990. Beberapa pesepak bola terkenal yang berasal dari Kamerun adalah Roger Milla, Thomas Nkono, Samuel Eto'o, Jeremy, dan Patrick Boma. Itulah sedikit ringkasan tentang negara Kamerun, mulai dari sejarah dan beberapa fakta menarik tentang negara Kamerun. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.